Ajis gagap, kenang masa sulit, cari uang dari jual ronsok hingga cubit anak, pilih curhat ke sapi. Sempat memutuskan mundur, Ajis gagap kini kembali ke dunia hiburan. Ia pun semakin sering tampil di layar televisi untuk menghibur penonton. Kali ini, Ajis gagap juga hadir sebagai bintang tamu dalam kanal YouTube Denny Cagur. Video yang diunggah di kanal YouTube Denny Cagur ini berjudul Kebijaksanaan Ajis Gagap Memilih Comeback di Dunia Entertainment. Dalam video tersebut, banyak yang diceritakan oleh pelawak berusia 46 tahun ini. Ajis gagap juga mengenang masa lalunya yang begitu sulit mencari uang. Selain itu, Ajis gagap juga mengungkap alasan dibalik kembalinya ke dunia hiburan tanah air. Namun, ada sebuah fakta unik yang juga diungkap oleh Ajis gagap. Pelawak bernama asli Muhammad Ajis ini ternyata lebih suka dekat dengan hewan peliharaannya. Ajis gagap mengaku orang sangat introvert atau tertutup. Saking tertutupnya, Ajis gagap menumpahkan keluh kesahnya kepada sapi-sapi peliharaannya. Iya, aneh termasuk orang introvert, lebih banyak diam. Ya, udah ngerasain sendiri, kata Ajis gagap. Nah, ini kita cerita sama ini sapi, tambah Ajis melanjutkan. Ajis berujar sapi-sapinya lebih bisa mendengarkannya ketimbang curhat kepada orang lain. Meski Ajis kerap dianggap aneh ketika mulai berbicara dengan sapi. Pelan-pelan kita ngomong antara batin kita sama dia. Sapi, kan kalau kita punya masalah, ngomong sama orang. Di saat orang itu baik sama kita. Tapi ketika punya kesalahan, dia pasti akan ngomong, ucap Ajis gagap. Lebih plong, selain ngomong, bahasanya curhat. Selain kita bisa malam curhat, lebih nyaman gitu, tutur Ajis. Ajis gagap juga mengungkapkan titik terendah dalam hidupnya, yakni saat tak memiliki uang sepeser pun. Komedian berusia 46 tahun ini sempat dibuat pusing karena harus memberi makan keluarganya. Dulu, di saat benar-benar aneh enggak pegang duit, sampai sekarang kalau kerja enggak pernah patokannya materi. Aneh ikhtiar udah, dibayar berapa terserah, itulah rezeki, kata Ajis gagap. Kejadian itu terjadi ketika anak pertamanya masih kecil. Segala usaha sudah dicoba, namun tak membuahkan hasil mendapatkan uang. Aneh pernah ngalamin waktu anak aneh pertama, umur 6 tahun. Aneh enggak megang duit sama sekali. Bini enggak masak, dulu memelihara ikan cupang kan, enggak laku. Mau minta mertua malu, mau minta orang tua malu. Anak nangis yang nomor 1, tutur Ajis gagap. Akhirnya, Ajis gagap mengajak anaknya ke rumah temannya. Tak tahu bagaimana caranya mendapatkan uang, Ajis terpaksa mencubit anaknya agar menangis. Benar saja, cara itu membuat temannya iba dan memberikan uang untuk anaknya. Meski Ajis merasa bersalah dengan kelakuannya. Aneh bawa jalan-jalan ke rumah teman Aneh, saking gimana caranya gue mau dapetin uang. Lagi ngobrol-ngobrol, dia mau bikin kopi, anak Aneh cubit. Dia nangis, dikasih jajan, dikasih tuh 5.000 perak, ucap Ajis gagap. Itu Aneh minta maaf banget sama anak Aneh. Mungkin caranya seperti itu. Gue mau dapetin duit 5.000, gue harus nyubit anak, bayangin tuh, kata Ajis gagap. Ajis gagap juga menyinggung pekerjaannya dulu sebagai orang yang suka mengambil barang rongsokan. Ajis mengambil barang-barang itu untuk diperbaiki dan dijual kembali. Pasalnya, pekerjaannya yang ngelenong tak cukup memenuhi kehidupan sehari-hari. Kan Aneh dulu nyari barang rongsokan ke kontrak-kontrakan.
Kadang-kadang ada TV mati, kita bayarin walaupun nggak ada duit. Mati tuh, aneh bayarin ya, bawa aja katanya, pura-pura, ucap Ajis gagap. Aneh bawa, servis 15.000, aneh jual lagi, di kontrakan yang enggak punya TV, laku 75.000, dapat duit, tambah Ajis gagap. Kemudian, Ajis gagap menceritakan bahwa memutuskan kembali ke industri hiburan bukan hal yang mudah. Ajis yang sudah memutuskan berhenti sementara mengaku butuh perlawanan yang luar biasa untuk kembali ke dunia hiburan. Jadi gini, sebetulnya perlawanan yang luar biasa sama aneh. Pertama, satu sisi ketika aneh sudah terucap di hati dan lisan. Sebetulnya tidak berhenti, ingin rehat dulu, karena merasa apalagi yang gue cari, tutur Ajis gagap. Pasalnya, ketika rehat, justru banyak yang meminta bantuan pada Ajis, sehingga ia berpikir satu-satunya cara dengan balik ke layar televisi. Akhirnya, Ajis mau kembali lagi dengan syarat memberikan hasil yang didapat untuk membeli sembako kepada orang-orang sekitaran rumah yang membutuhkan. Sudah di situ, pas bulan puasa, yang datang ngeluh semua, begini-begini. Alhamdulillah mereka datang ke kita. Apa yang bisa gue bantu? Pihak televisi juga telepon terus main lagi, ucap Ajis. Aneh bilang ama bini gue. Gue mau ketika gue kerja, hasilnya beli sembako buat tetangga kita. Oh, ya sudah. Dari 4 hari jadi 6 hari, 8 hari. Lagian udah deh cukup, udah selesai, tambah Ajis gagap.